Pemirsa, di tengah badai PHK massal yang mengguncang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, sang komisaris utama Iwan Setiawan terlibat dugaan korupsi kredit bank sebesar 692 miliar rupiah lebih. Kejaksaan Agung juga menetapkan pihak pemberi kredit dari Bank BJB dan juga Bank DKI sebagai tersangka. Habis jatuh tertimpa tangga, ungkapan itu pantas menggambarkan kondisi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex saat ini. Setelah pilot, PHK massal mendera, kini komisaris utama PT Sritex Iwan S. Lukminto ditangkap Kejaksaan Agung. Iwan yang juga ex-bos Sritex ini terungkap menggunakan dana kredit untuk beli aset non-produktif di tengah krisis perusahaannya. Iwan tidak sendiri, Kejaksaan Agung juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Direktur Utama PT Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mapa, dan Diki Syahbandinata, pemimpin divisi korporasi dan komersial Bank BJB tahun 2020. Terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah kepada PT Sritex Rejeki Isman Tbk dengan nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga bulan Oktober 2024 sebesar 3 triliun 588 miliar 650 juta 808 ribu rupiah, maaf, ribu 28 rupiah, 57 sen. Sementara itu, di lain sisi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sudah menyampaikan kepada bos Sritex untuk menunaikan hak buruh, meskipun saat ini urusan Sritex sudah berada di tangan kurator. Iwan itu komisaris utama, Wawan itu direktur utamanya. Nah, saya sampaikan ke dua orang ini untuk bisa membayar kewajiban terkait pesangon. Nah, tapi ya begitu, ya mereka bilang ya tanggung jawab ini bukan tanggung jawab kami lagi, Pak. Alasannya apa? Karena itu sudah di wilayah kurator. Nah, sampai di situ yang bisa kita upayakan ya ngebangun komunikasi, tapi kita lihat nanti ke depan. Tapi yang pasti siapapun punya tanggung jawab terhadap kewajiban yang harus dibayarkan ke buruh ya. Tapi kita akan tetap mengawal terkait kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi terhadap kawan-kawan buruh Sritex. Sritex dinyatakan tutup dan pilot pada Maret 2025. 10.000 lebih buruh yang sudah puluhan tahun bekerja di PHK. Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai skema dan opsi untuk menyelamatkan nasib buruh Sritex. Kini, nasib perusahaan tekstil berada di tangan kurator untuk pembiayaan. Tim TV One mengabarkan. Apa perkembangan terbaru dari kasus dugaan korupsi yang menjerat Komisaris Utama Sritex Iwan S. Lukminto? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan saya, ada Virgi Dainas. Virgi Dainas, apa perkembangan terbaru dari Kejaksaan Agung, Virgi? Selamat sore Andro dan juga Windy. Benar sekali bahwasannya Kejagung baru saja menangkap Iwan Setiawan, kemarin ditetapkan sebagai tersangka sebagai komisaris utama periode 2005 hingga 2022. Iwan ditangkap di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Tadi kami telah mendapatkan update terbaru mengenai kasus hari ini dari Harli selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum. Ia mengatakan bahwa hari ini ada beberapa saksi yang dipanggil ke Kejagung. Namun untuk siapa orangnya ia tidak memberikan jawaban karena masih dalam proses pemeriksaan. Dan juga tadi ia juga sempat menyampaikan bahwasannya saat ini Kejagung sedang mendalami siapa nanti bank-bank daerah atau juga bank negara yang terlibat dalam kasus Sritex ini. Apalagi
kerugian yang ditaksir oleh Sritex ini mencapai 693 miliar lebih dengan kerugian outstanding yang belum dapat dikembalikan dari PT Sritex ini sebesar 3,5 triliun rupiah. Adapun duduk perkara yang tadi dijelaskan oleh Harli selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum mengatakan bahwasannya Bank DKI dan juga Bank BJB memberikan kredit kepada PT Sritex ini dalam kondisi PT Sritex ini kondisi keuangan yang tidak baik, di mana dalam SOP perbankan itu menyalahi aturan dan bisa disebut dengan ilegal. Hal inilah yang akan terus nanti didalami oleh Kejagung, apalagi ada 20 bank swasta yang juga akan diselidiki yang pernah memberikan kredit kepada PT Sritex sejauh ini. Dan juga ada 2 tersangka lainnya yang juga sudah ditahan, yaitu Zainuddin selaku Direktur Utama Bank DKI Jakarta dan juga Diki selaku Kepala atau Pimpinan Divisi Komersil dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau Bank BJB. Nanti kami akan terus mengupdate apa saja update terbaru dari kasus ini, apalagi kasus ini bahkan belum 24 jam bergulir. Jadi nanti kami akan terus menginformasi kepada Anda pemirsa apa saja update-update terbaru dari kasus korupsi pemberian kredit dari PT Sritex. Kembali ke Anda, Andro dan juga Windy.